Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya Pendeta Sunanto Lubui. Pada hari ini, Selasa 31 Maret 2020, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang terdapat dalam penanggalan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tepatnya Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, dengan perikop semuanya adalah kasih karunia. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah Tuhan berikan kesempatan bagi kami semua untuk menjalaninya. Kehidupan kami tidaklah berarti tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami melalui hari ini, melalui pertolongan-Mu, kami dapat mengerti akan kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, segera setelah berdoa, Paulus mengingatkan jemaat Efesus tentang realitas dosa pribadi mereka. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sama seperti halnya mereka. Namun kini ia telah diselamatkan di dalam Kristus. Karena itu dia mengingatkan kepada jemaat Efesus ini bahwa dahulu mereka dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis, sebagaimana yang ia gambarkan. Dan para pembaca Paulus percaya bahwa iblis dan kekuatan roh jahat menghuni wilayah bumi dan langit. Jadi iblis digambarkan memerintah sebuah kerajaan roh jahat, roh-roh jahat beserta orang-orang yang menentang Kristus. Dalam kebangkitan Kristus menang atas iblis dan kuasanya. Oleh karena itu Yesus Kristus merupakan penguasa kekal atas seluruh dunia.
Iblis hanya penguasa sementara atas bagian dunia yang memilih untuk mengikut dia. Sahabatku, fakta mengenai semua manusia, tanpa kecuali berbuat dosa, membuktikan bahwa tanpa Kristus kita memiliki sifat berdosa. Kita terhilang dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Apakah ini berarti bahwa hanya orang Kristen yang bisa berbuat baik? Tentu saja tidak. Banyak orang yang berbuat baik kepada orang lain. Secara relatif, banyak orang yang bermoral, baik hati dan taat hukum. Kalau membandingkan orang-orang ini dengan para penjahat, kita bisa mengatakan bahwa mereka sangat baik. Akan tetapi menurut ukuran mutlak Allah, tidak seorang pun yang cukup baik untuk bisa memperoleh keselamatan. Hanya melalui bersatu dengan kehidupan sempurna Kristuslah kita bisa menjadi baik di mata Allah. Orang-orang yang harus dimurkai mengacu pada orang-orang yang menerima murka Allah karena mereka menolak Kristus. Sahabatku yang baik, ketika seseorang memberi Anda hadiah, apakah Anda mengatakan engkau sungguh baik? Jadi aku berhutang berapa kepadamu? Tidak. Respon yang tepat waktu menerima hadiah adalah terima kasih. Akan tetapi betapa sering orang-orang Kristen bahkan setelah mereka diberi karunia keselamatan, merasa wajib untuk mencoba mengusahakan jalan mereka sendiri kepada Allah. Sahabatku sekalian, karena keselamatan kita, bahkan iman kita adalah karunia, maka kita hendaknya merespon dengan penuh rasa terima kasih, pujian dan sukacita. Kita menjadi orang Kristen karena kebaikan Allah yang tidak sepantasnya kita terima, bukan karena hasil usaha, kemampuan, pilihan cerdas atau tindakan pelayanan apapun dari pihak kita. Sekalipun demikian, karena rasa terima kasih atas pemberian cuma-cuma ini, maka kita akan berusaha menolong dan melayani orang lain dengan kebaikan hati, kasih dan kelemah lembutan, dan bukan sekedar untuk menyenangkan diri. Meskipun tindakan atau perbuatan yang kita lakukan tidak ada yang bisa menolong kita untuk memperoleh keselamatan. Tapi maksud Allah adalah agar keselamatan kita akan membuat kita melayani. Kita diselamatkan bukan semata-mata untuk keuntungan diri kita sendiri, melainkan untuk melayani Kristus dan membangun tubuh Kristus atau gerejanya. Sahabatku yang luar biasa, kita adalah mahakarya Allah. Keselamatan kita adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Keselamatan itu adalah karya Allah yang kreatif dan dahsyat di dalam kita. Jika Allah menganggap kita sebagai mahakaryanya, maka kita tentu tidak berani memperlakukan diri kita ataupun orang lain dengan tidak hormat atau sebagai karya yang rendah. Tetapi kita sungguh-sungguh hormat dan menghargainya. Sahabatku yang baik, dalam konteks pergumulan saat ini, sesungguhnya Allah ingin agar kita terus dekat dan bersandar padanya. Seberapa besar hormat kita dan pujian kita pada Allah, dan juga kita menyerahkan diri kepada Allah. Kiranya pergumulan yang kita hadapi dalam situasi akhir-akhir ini yang barangkali membuat kita takut dan khawatir, namun ingatlah bahwa Tuhan adalah Sang Penyelamat, pelindung dan penjaga kita. Hanya kepada Dialah sumber keselamatan kita.
Hanya kepada Dialah kita beroleh kasih karunia. Dan Tuhan akan memakai siapapun yang bisa untuk mengingatkan kita semua. Termasuk apa yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Coronavirus ini biarlah akan berlalu. Seiring dengan komitmen bersama kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, menjalankan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, dan menghargai sesama kita. Tuhan Yesus melindungi kita dan menjaga kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabdamu yang penuh kuasa pada hari ini. Dengan semangat pembaruan di dalam Kristus, iman kami semakin kuat. Komitmen kami sebagai orang percaya semakin teguh, agar dunia ini terberkati dengan kehadiran kami semua, yang membawa damai, sukacita, dan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kesehatan, usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam karya-Mu yang ajaib dan penuh kuasa di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.